Kalau kemasukan kan dia datang dewe. Lu udah kita sama tangan. Iya, sering salah tangan. kan? Tadi 10 jari. Tadi tonjok orang. Mulai. Oke. Mulai cuy. Lu ngapa? Balas WhatsApp dari akhirat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Bareng. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama kita yang namanya Entang Kokak. Bersama saya yang biasa dipanggil dengan Dayak, dengan itu Saya Jebil. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. bukan kedatangan sih, kita panggil melalui sajian-sajian. Lumayan mahal saja. Jangan dipanggil nih, kalau dipanggil karena kita nyuguh. Kita kemasukan. Kalau kemasukan kan dia datang dewe. Iya bener. Disuruh diundang orang, dia pengen orang dia mah kemasukannya itu matanya sampai merah banget. Kayak bendang telat. Habis Bang Edo sampai sekarang gara-gara nganterin paket ke Wakanda. Agak balik-balik. Jangan-jangan udah ditubruk sama macan, apa disuruh gajah, kita mau tahu. Gue takutnya dia itu dipaksa kawin sama putri Wakanda. Iya, kalau Wakanda kan kampuan. Nah, Iya, jadi otomatis kan kali pas Edo dateng nganterin barang ke Wakanda. iya. Lu dulu mah. Aturan jangan mau disuruh mau Wakanda dia. Kalau disuruh mau pesan tuh, Duh, ini ngomong-ngomong Wakanda siapa ini? udah lo nggak tahu dia. Lu udah kita sama tamu ya. Lu kan kemasukan, lu diem aja. Apa gua kata lu ya aja. Iya, pada ntar ajar baju biru. Ya, daripada antar lagi ngobrol enak-enak ambulan nyampe. Ya kan? Jadi hari ini apa sih? Ada aja yang nyerang Sini. Oke. Hari ini Kokak TV kemasukan seorang makhluk sih. Seorang makhluk. Seekor makhluk. Seekor makhluk. Dia ekor cuma satu. Dia ini namanya agak sedikit apa ya Bu? Kalau orang bilang sih ada agak sedikit. Kita kalau dengar namanya Gundam. Apa itu? Gundam. Tahu lu Gundam? Oh, Gundam iya. Saya apa? Temennya Flash. Gedek tuh gimana ya? Gundam. Kameramen mau ketawa. Tawa-tawa aja ya. Gundam temennya Flash, tahu Gundam? Tahu yang lari Sama cepat itu. Superhero. Gundam. Aduh, kita kameramen mau ketawa dia sok profesional dia. Oh, tawa aja ya. Ntar kalau pengen tawanya rame, kita nyewa tawa bayaran. Penonton bayaran. Agak mau gua. Lah, bayarannya gampang. Apa? Pacang. Iya. Beliin 2 bal, nyemil beli apa gelas satu rame. Elok udah kagak mau gebukin. Orang ini ya gue bukan sok tahu sama kehidupannya ya. Tapi orang ini kalau ada sebutnya patriotisme, dia patriotis lah. Udah, kelamaan lu intronya. Sebutin nama siapa? Ya, teman-teman Tekoka. Teko, teman TBHC. Kan kita kenalin dulu. Bener kalau Teko ngomongnya teman. Apa nama channel? Tekokak. Ini Indonesia. Oh iya. Tekoka. Jadi teman, bukan teman. Gue jadi mentawa. Temen Tarzan. Ini teman. Ini musuh. Ya, teman-teman Tekokak. Tekokak Piti. Tekokak. Tekokak Wah, aja juga nih namanya. Iya. Tekokak. Tekokak. Ya. Kol-kola. Tekoka. Sepi. Temen kongko bareng akak. Oh iya. Oh, jadi itu disingkatan. Enggak sih, kita mah emang Iya udah, nama lu siapa jadi enggak Tekoka. Iya. Ini lama-lama gue ganting juga nih. Ampun Bang, tuh kan. Tuh. Mau kacamata sengkle sama kayak orangan. Ya teman-teman, kenalin nama saya. Dulu teman dia nih ya,
kenal dia juga udah lama dari zaman kuliah ini ya, Bang Jebil. Nama saya kalau dipanggil dia ini nih, dipanggil Bang Dayak, Bang Jebil ini manggilnya Toro ya. Cuma kalau di luar sana nggak tahu ya. Jadi ada 3 panggilan nih. Jadi yang cukup kalian tahu ini aja, Toro aja ya. Dia nama lengkapnya Lantoro. Nah, Lam Torobung. Petai Cina yang gabung. Padahal kali dia itu namanya Krisdianto. Ini kalau disebut namanya Toro udah kayak artis dulu tuh yang sering bawain misteri. Toro Martin. Nah, mungkin ke situ kali ya, tapi enggak. Ini mantan penyiar. kalau ini Toro Bagen. Toro bagian bener. Iya lu, aduh beda. Iklan bocah sekolah. Sebab namanya pendidikan itu kudu dari kecil. Ayo sekolah. Ada Kalau ada lagi. dua aja nih. Ya, kempeknya sama. Dia disanggil-sanggil kempek namanya. Ngerti lu? Enggak. Agak denger. Yang sanggil-sanggil tadi itu Oh, kempek. kantel. Kempek. Kempeng. Kempek yang bisa disanggil bisa diindit. Nama baik. Iya, kalau Tahu. diindit begini. Oh iya. Toro, mudah-mudahan karena namanya Toro mengadopsi kali dari Toro Martin, mudah-mudahan nasibnya sama. Amin. Dia orang sukses, Amin. sering diundang TV, Amin. mau acara buser kah, acara sergap, patroli, yang penting diundang TV deh. Dia kalau tahu menyiklik banget ya. Tangan kanan ini om, ini toko TV, ngajarin adab juga kita main nonton. Oh iya maaf. Tentu gue main geprak aja, gue kan orangnya refleks gue mah. Ada tadi kita nyam-jam gak kaget lah. Tangannya panjang. Gitu. Iya, namanya gue kaget itu ya. Tangan. Gue denger kemarin lu nyolong kain, bener itu? Ya bisa. Apaan? Nyolong kain Nolong kain. Gimana? di pasar. Gak kok lo tahu? Kalau gue suruh nunggu di sana. Jangan nongol, dia ngomong. Orang kelar ini. Bang Toro, ini kita bakalan mengupas tuntas kehidupan Bang Toro dari bujangan sampai nikah sampai gini hari. Asalnya dari mana? Apakah muncul dari kebulan pun asem? Apakah muncul dari getah karet? Apakah dari liketan daun pisang? Kita udah tahu. Nah, ini nanti Bang Toro cerita. Nih, jarang Bang. Orang yang diundang di teko aktif nih, biasanya pulang dari sini ada aja rezekinya. Amin. Kemarin yang pulang dari teko aktif ini bisa aja kamu langsung ke Wakanda. Kali-kali aja nih Bang Toro, alhamdulillah sekarang kan umroh udah dibuka. Amin. Pulang dari sini ada yang ngajak umroh. Yarin nyampe Islamic Center kayaknya. Kalau di Islamic Center yang penting alhamdulillah ya. Yang penting manasiknya dulu. Iya, kalau Islamic Center manasik. Iya kita kagak tahu namanya rezeki dari Allah ya Bang Toro ya. Betul. Kebanyakan yang dilihat niat apa? Yang Niat. bukan yang kebanyakan yang dilihat udah niatnya. Kalau niatnya baik pengen ke umroh, walaupun cuma nganterin orang ke manasik haji, ya kan Islamic Center itu, lu dapet pahala. Karena banyak contohnya begini lih. Orang ya temenan begitu nganterin temennya tes tentara, yang masuk jadi tentara yang nganterin. Bener. Orang nganterin tes CPNS, yang nganterin yang jadi PNS. Lu nganterin orang umroh, lah siapa tahu yang umroh yang berangkat lu anterin. Bener bang. Iya. Ya kan? Siapa tahu yang berangkat umroh yang lu anterin kan begitu. Betul. Iya, lu nggak timbang Kita mah kan kita nganterin. Gue banget ya. Ini alhamdulillah cuaca ini hari cerah. Malam sempat disiram juga hujan. Ini gue sebelum belum jawab, gue dulu udah ngomong yang ntar yang bakal pembuka. Biasa. Emang ada beberapa keberkahan cuaca, ada panas, ada hujan. Apalagi kayak kita nunggang motor apa nunggang mobil? Apa? Nunggang motor apa nunggang mobil? Mengganggu kuda. Enggak bener lu
motor atau mobil mobil kemarin. Kebetulan kemarin bawa si biru. bawa nggak mengendarai manggul jadinya. Manggul. Enaknya nih bang kalau orang naik motor panas nggak kehujanan, Nah, hujan nggak kepanasan, itu berkahnya naik motor. Enak banget itu. Tuh, ya itu keberkahan. Apabila naik motor panas nggak kehujanan, hujan orang kepanasan. Ya iyalah namanya panas. Iya. Panas terik kan ada hujan. Emang saya salah. Gimana sih? Ya makanya begitu. Nah sekarang Bang Toro waktunya ngejelasin, tapi jangan marah ntar. Ya. Kalau lagi ngejelasin perjalanan Bang Toro, terus kita tanya-tanya. Paling kurik doang. Nah kalau lu saya kurik, apa ya? lah kayak ayam mabung, rontokin. Jangan. Kalau daripada ntar bini sama anak orang kenal pulang pelontos, pulang dari sini jangan. Bang Toro cerita deh. Ya kita mau dulu. Oh apa? Nih sambil lu mudut ya, gue ceritain nih ya. Ini kalau lu ntar lu nganterin orang nih ke wilayah Lenteng Agung, terus dia tuh entah itu mahasiswa ataupun dia pekerja, kan kadang-kadang banyak ya. Bang, saya mau buru-buru nih, mau ngetik atau mau ngeprint nih. Wah, di situ ada temen gua Umaira Net namanya. Ini lo mana namanya? Itu Lenteng Agung, Umairah Net. Umaira Net. Dari mana? Yang punya siapa namanya? Andi Merdeka. Pandi Merdeka. Gue inget yang asal ngundang rapat pasti jamnya 1945. Betul. Itu mah udah top cewek banget dah kalau gitu mah. Bagus ya. Bagus udah banyak kalau ada. Dia ngetik 2 tangan. 2 tangan. Iya. Duh, Emang tangannya berapa? 2. Iya. Mengkunyuk kaki sama tangan sama. Salah itu. Kenapa? Ngetik pakai jari, kalau pakai tangan begini. Masa nanti begini? Duh. Ya nggak mungkin dong. Jari adanya di mana? Ada di tangan. Nah iya ya. Jari adanya di mana? Ada di kedua belah tangan. Iya benar. Kedua Salah belah kan? tangan punya 10 jari. Tadi ditonjok Gimana orang. kalau ngetik pakai Ditonjok 2 tangan? Orang ditonjok. Sekarang kalau yang namanya tangan, gue tanya tangan mana? Tangan ini. Nah, Iya. kan gue ngomong pakai tangan. Iya. Kalau gue kata bagian dari tangan itu jari. Nah, itu baru benar. Ini banget minkul kalau bahasa ininya. Heeh. Nah, kalau ngomongin tangan, full nih semua tangan. Dia mau mengetik mau begini kek, dia mau begini kek, keyboard dia, komputer dia, yang rusak dia yang dandanin. Ya. Kenapa jadi lu ribet? Yang namanya begitu. Gimana kalau kita mukul pakai kedua tangan? Jari dong. Lah, beda. Mukul tangan dikepelin. Kalau begini, ini namanya ngondek. Nyolek nyentuh, inget real. Gue masih belum gakul bakal ngelawan lu dari kamu lu Ya ya. udah, namanya bahasa Betawi dah. Ya, Ya, iya. jadi gitu kalau lo misalkan sekarang lo kerja lo apa sih? Pekerjaan kita. Besar, jangan dibahas dulu. Oh, sorry. Kita mau denger dia dari mulai diblojorin, nama bidannya siapa, tuh, terusnya ngasih nama dia siapa, tanggalnya, waktunya, harinya, tahunnya, sama jamnya, terus sampai waya gini. Ntar baru kita tanya-tanya. Oke. Cerita dah. Nah, kita sekali lagi. Ntar kalau lu bilang tadi pas di pol tangan itu lu dapat kayak gitu, ya ntar lu kasih nomor teleponnya aja dah. Nah telepon Umaira Net itu nanti ada di deskripsi. Ini bawa ya. Nah di bawah lah, ntar dalam itulah. Oh Bisa iya, kita di deskripsi. di deskripsi. Deskripsi. Iya. Telepon aja, kalau mau telepon dia aja. Oh, itu Nah, ya. kalau pun dia, bang, gua ada job nih bang. Ya. Minta dah gitu. Ya, agak banyak mesin terus aja. Kita dibayar li. Kita dibayar. Lu pengen ngorek lu? Ayo teman-teman, Nah, perkenalkan nama saya Krisdianto. Panjangnya ya. Krisdianto itu bukan panjang, tok itu pendek udah. Tok Krisdianto. Panggilan Toro ya. Kalau sama Bang Dayak, Bang Jebil dipanggil Toro. Lahir dari rahim ibu saya yang sangat istimewa. Masya Allah. Terus saya lahir di Jakarta sampai terakhir sekolah di Bekasi itu tahun 96 sampai 99 ketemu orang aneh ini nih, kenal sama dia nih. Setelah sekolah di Bekasi, Berarti
96 udah sekolah di Bekasi. Udah. Itu berarti kalau tahun 96 masih zaman dinosaurus deh. Nah, Itu masuk akhir. Karena dia 96 nih. Kalau gua aja sekolah 1995. Dia tahun 96. Nah, makanya itu akhir Berarti zaman. udah 1000. Oh 1000, udah 2000. Enggak dong, 1900 lebih nih dia. nah ini salah pemahaman nih. Enggak salah memang bener dong, dia temen gua. Saya sesuai teks. Harusnya lu bilang 1900. 1990. Nah, itu cocok. Kan kalau dibilang nggak ada Masehi sama Hijriahnya li. Oke, diralat. Iya. Enggak apa. Bener kata dia. Pasrah banget. Ya, aduh. Ya udah. 96. Tahun 1996 saya sudah di Bekasi. Kenal ini. Terus setelah 3 tahun berlalu masa-masa kuliah ketemu Bang Jebil juga kenal. Iya. Iya, di masa-masa kuliah, masa muda dulu. Tapi sayang, sekarang ya kelihatan lah yang mana muda, yang mana tua ini ya. 1, 2, 3. Enggak apa-apa. Kalau saya mah orang kan dari main, emang kondisi alam kan kita kudu ngikutin. Cuman antum juga kudu ngikutin kita juga. Amin. Kalau saya kelihatan tua, antum kelihatan muda, kan tahu hukumnya. Yang muda harus ditindas. Oh iya. Iya, Bang. Tahu nggak? Berarti jangan marah. Maaf, Bang. Atau kalau situ mengaku tua, ya ora apa-apa, kita mudaan. Cuman saya punya alat lagi bakal ngeles. Yang bagaimana kan situ tamu di tekoka. Ya kata tua aja, udah ngikut apa kata tuan rumah. Ya udah deh, maaf deh tuan rumah ya. Ayo. Oke, setelah kenal juga dia, nah bang-bang ini saya melanglang buana di dunia yang panah ini. Ya, sampai sekarang pun ya saya masih menjadi seorang apalah gitu. Gak jelas apaan. Nikah di usia berapa? Hah? Nikah. Nikah saya udah 10 tahun. Di usia Punya seorang anak di usia berapa? Di usia berapa? di usia 30 tahun. Berarti sekarang 40 dong. Saya tahu aja. Nah, tadi dia ngomong nggak? Saya nikah udah 10 tahun. Nikah umur 30. Emang dia memang kurang matematikanya Ali. Ya udah. Anak satu. Anak satu. Laki atau cewek? Laki, lanang. Umur? Umur ya hitung aja dah. Loh, itu lo kalau begitu berarti lu lahirnya tahun berapa anak lu? Ya udah, anak ada satu yang penting. Bini? Ini Nah, ini penting. Tenang, ntar kalaupun lu punya bini satu. Baru? Enggak, jujur aja. Kalaupun nanti bisa gue edit gitu kok. Bini tetap satu setia. Gak usah banyak. Yang penting kita setia. Kalau ada rezeki nambah lagi nggak apa-apa. Setia. Setiap tikungan ada. Nah, Nah, terus. setiap tikungan ada tahu. Terus, Katanya sempat jadi apa itu? Penyiar. oh iya. Ceritain lah. Profesi saya dulu ya sebenarnya bukan penyiar. Dulu sempat berkecimpung di dunia penyiaran. Di mana ya? Radio Atakwa tahun 2000. 2000. Sampai 2004. Ya alhamdulillah, walaupun yang penting buat menyambung zaman dulu kan ya uang sedikit pun berharga kan sebelum moneter. Itu sudah modelnya. Sudah meter loh. ya, tapi lumayan lah ya. Ya akhirnya dari situ ya udah saya apa ya, udah hijrah begitu aja. dulu siarannya programnya apa? Dulu sebenarnya nggak diprogramin sih di siaran apa gitu ya, entah siaran dangdut atau siaran pop gitu kan. Dulu juga zamannya masih manual. Kita ada tape decoder di sini kiri kanan kiri kanan kita nyet apa sih namanya, nyari lagu. Di sini apa nyari lagu lagi kan. Tadi lu izin mau gue pengen ngerokok sampai gini aja lu kalau sundut-sundut. Biar aja main dan awet tau gak lo. Biar ngirit. Main awet. Endorse-nya kan segitu. Sambil ngomong sambil nyari lagu nih ya, sambil nerima telepon juga. Itu zaman dulu memang gitu, tapi sekarang udah canggih kan. Nggak tahu, mudah-mudahan radio Atakwa yang ada di Ujung Harapan semakin maju ya. Amin. Ya.
Ya setelah itu saya bisa ngomong karena dulu saya orang pendiam, ya, jarang ngomong. Nanti dari lahir sampai siaran baru mulai bisa ngomong pas siaran. Bukan baru bisa ngomong, Tadi ngomong. baru mulai banyak ngomong lah. Oh, ya. Emang bener nih di waktu sekolah juga Baru begitu. mulai gacor. Iya. Jadi gue tanya, dia punya ciri khas unik ya kalau di sekolahan dulu ya. Jadi kalau buat itu tanya diem cengenges, paling ini ngobrol sama ember. Lucu mulu. Bener, ngobrol sama ember. Kita nanya apapun nggak tahu kecuali harga rinso sama harga ini yang sopir. Tahu dia. Tapi memang sejauh perjalanan yang saya kenal Bang Toro, orangnya istiqomah. Istiqomah. Kalau udah nekonin itu satu, dia tekun. Makanya tadi sampai dia kata, gini atuh aja. Karena dia tekun. Tekun itu bisa jadi ada beberapa sebab. Pertama, emang kagak ngayal. Dulu ada teman namanya apa namanya? Handphone. Iko. Makanya bener ada bahasa Arab yang bilang gimana ya? Asik. Bang Toro Iko. Istiqomah bener. Andul Istiqomah itu. Bang Toro Iko. Dia bilang, wah dia karena udah dibegituin nih, jadi dia bilang udah sehati sehidup semati. Udah jadi bini Iko sekarang. Bukan, karena Watoro Iko itu kan dia Toro Iko karena sudah sudah ditulis lah, banyak ditulis ya udah kita kan. Dia bilang itu ini adalah Lauhul Mahfuz gue kan gitu. Wah, kalau rumah Luar biasa. luar biasa makhluk yang hati ini. Tapi itu bagian dari perjalanan ya. Ya namanya perjalanan hidup ya pasti adalah grafiknya ya. Grafik, iya. Habis ngomongin gini, gua kata menarik. Terus untuk ya kira-kira sekarang ini kegiatan lu apa? Sekarang kalau ditanya kegiatan ya kita namanya manusia biasa ya, istilahnya ya. Iya, kalau apapun manusia luar biasa bertanduk loh. Siang manusia biasa, kalau malam manusia luar biasa. Apa biasa di luar? Hah? Biasa di luar. Apa? Ya kebetulan saya juga ada aktif di apa sih namanya? YouTuber. YouTube ya. Ya mungkin nanti kalau teman-teman juga mau ngelihat ya bisa aja lihat di tekokan. Wah ditiru ya. Ini. Wah ditiru ya. Makanya saya kata dari depan kita undang juga kemasukan begitu. Iya. Kalau kemasukan kan apa beda kata? Iya. Wah ditiru. Iya tuh kalau orang kemasukan. Kalau bahasa Bangladeshnya kesurupan. Namanya kemasukan. Namanya kemasukan apa beda kata? Jadi sah-sah aja. Sah-sah aja. Terus saya YouTuber apa? Selain YouTuber ya adalah kita apa sih namanya ya di zaman sekarang ini kan tahun 2021 kan corona lagi merajalela kan. Ya sekarang bukan profesi sebenarnya sih mengisi kegiatan yang kosong itu ya kebanyakan rata-rata online gitu kan. Cuma panggilan online. Bukan Kan tarifnya itu, berapa? jadi ya Open DO gitu maksudnya? bukan, jadi ya kita ya adalah ngojol apalah driver online gitu lah. Itu jasa. Jasa transportasi. Provider. Ya kita nggak Jasa perlu penyedia. nggak perlu berbangga lah kita gitu. Apa ya? Maksudnya lu nggak bangga sama pekerjaan lu sekarang? Ya maksudnya nggak berbangga dengan pekerjaan sekarang, maksudnya kita jalanin aja. Nggak ngerti gue nih. Emang kalau dikata nih makhluk dari semenjak kita kenal dulu nih sampai hari ini emang lumayan unik nih. Makanya namanya Toro. Toro Iko. Toro Iko. Itu udah ditulis itu dalam bahasa Arab tuh. Dia Toro Iko itu jamak dari Torikun. Betul. Torikun artinya jalan. Jalan. Kalau Toro Iko berarti jalan-jalan. Tukang ayam tuh. Jalan. Kalau jalan-jalan torik-torik. Salah, kalau jalan-jalan bukan torik-torik, tamasya. Tamasya. Emang begitu. Jadi lu ada kebanggaan buat jadi ojol gitu. Karena si Edo itu ojol ya, dia tuh bangga. Edo ojol. Edo Ojol dia sebulan bisa 5 juta loh. sebulan apa sehari? Lu kalau ngeliat YouTube gue di awal ya, dia cerita tuh sehari bisa 5 juta. Ya memang itu kotor.
Ini dia ngojol sambil jualan TV. Cuci apa dia dijual Triskaan bininya. Sehari 5 juta, sebulan langsung tidur di tikar. Balik terakhir dijual. Makanya dia bilang gini, bang, gue mendingan sepi bang dapat jutaan daripada rame dan ratusan ribu. Dulu kayaknya pernah di teater ya? Di mana? Sempat ikut berteater juga. Saya nggak ikut teater, cuma ngeliatin aja. Ngeliatin ya teman-teman yang di teater lah ya. Sebenarnya dia tuh jago audio. Karena dia lebih basic ya, ada pengalaman di radio ya, otomatis audionya tuh paham. Karena akhirnya tuh langsung nggak langsung dengan cara dia sering minta bantuan dia, secara nggak langsung, secara nggak sadar ya, mungkin dengan cara sistem intimidasi kah atau ini dibantuin sama dia. Ya artinya semenjak saya kenal dulu, saya kenal sama Bang Toro ini udah lumayan lama. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan di Asrama Putra dulu, pasti itu. Karena saya kebetulan sebagai diundang saat itu sama rekan-rekan kita dari teater, makanya sering ketemu nih sama Bang Toro. Iya, Gitu. alhamdulillah nih udah lama nggak ketemu sebenarnya. Udah lama juga nggak ketemu. Waktu San Lumpur Lapindo ya, Iya. tangan kanan tuh saya blok sini loh. Baca Bismillah. Nah, kan? Apa watak? Jadi begitu Bang Toro ya. Jadi begini Bang, kita mau ngejelasin juga nih kenapa sih sekarang ada terkokak tipis. Tadi sekelumit sejarah Bang Toro dari mulai keceprot sampai hari gini udah kita tahu. Meskipun masih banyak ribuan pertanyaan di kepala yang akan saya tanyakan, cuman saya kesian. Takutnya kalau saya nanya dia, takutnya tangannya BAP. Iya benar-benar. Lu ngerti nggak BAP? Apa? Ngerti nggak? Bandung Asyong Plaza. Jadi gitu. Ada baik. Jadi tujuan kita bikin teko aktif ini begini. Masyarakat kita terkait dengan budaya, apalagi budaya Betawi. Kalau kata dia mau Betawi notok, Oh iya. dalam deskripsi dikatakan Betawi Puncak. Ini udah mulai pudar, Pak. Betul. Jadi udah jarang nih orang kalau ngobrol maunya serius aja. Kita sekali-kali nih, makanya dinamain tekokak, teman kongko beringatan. Untuk melepaskan kepenatan, melepaskan segala beban-beban dalam hidup kita. Apa salahnya sih kita ngobrol, Betul. beringatan, kita nikmatin apa yang ada. Ada abulgar kita makan abulgar, ada chicken kita makan chicken, orada kita minta, kan begitu. Kalau kacang gua hajar aja. Hajar aja, bapak pulang cepirit makan kacang doang. Ya kadang-kadang kan orang-orang kagak tapi tahu ya kalau prinsip dari kenikmatan hidup ya itu ngakaknya itu. Makanya selalu kita minta saran nih buat para pemirsa tekokak TV Betul. supaya dalam komennya memberikan ide, saran, masukan kira-kira temanya apa nih buat pembahasan ke depan. Begitu Bang. Kalau kita mah bukannya kita nggak mampu kita panggil yang orang-orang tenar, belum biasa cuma. Jadi gitu. Jadi nanti siapapun tamunya ketika temanya udah ada ya kita bahas gitu. Ya mungkin idenya kalau saya pribadi ya buat tekokak outdoor gitu. Outdoor, entah apalah gitu ya. Panjat tebing. Ya, bukan panjat tebing. Outdoor kan panjat tebing. Outdoor ya itu security. Bisa outdoor depan pintu tukang sapu. Banyak juga sih. Kayak gini kan indoor ya. Outdoor. Ini outdoor. Kan masih ada gerbang besi. Kan gerbang beda. Gerbang itu bukan door. Apa? Garbage. Gerbang. Ya, apa lagi lu? Apa? Udah lo. Get. Kalau pantas. Get. Udah pantas ngomong gitu. Intinya begini Bang, emang kita sih ada rencana nanti kita bakal syuting outdoor. Apalagi kalau ada yang bagi duit, ada yang bagi rezeki kita mau bagi-bagi. Kita mau berbagi buat saudara-saudara kita yang namanya di jalanan banyak banget orang. Masya Ada kong ojol dari pagi sampai sore lo dapat order makan di orang. Kali aja kita ada yang bagi, kita berbagi begitu. Itu rencana. Namanya rencana kan gitu. Insya Allah ya. Kalau di dalam pepatah, saya punya keinginan, kamu punya keinginan, Allah lah akan yang melakukan keinginan. Amin. Gitu. Amin ya Allah. Ngerti gak lo? Anak urid, anta turid, Allah yang adu ma yurid. Gitu. Ngerti gak lo?
Ana urid. Lu mau apa begini udah? Itu tujuan ke sononya. Yang penting bagaimana kita ini jalan dulu dah. Betul betul. Nah, terus? Ya insya Allah ya mudah-mudahan apa yang direncanain sama Takoka Nah, Allah izinkan. Amin ya Rob. Amin. sekarang di samping gue nanya lu lagi ojol ya, lu semua nanya ya. Ojol tuh sehari berapa lu? Ya begitu ya. Kalau Edo kan dia bisa 5 juta gue bilang tadi, ya kan? Sebenarnya itu private. Sedikit banyak pun kita syukuri. Ini Private, sedikit banyak kita syukuri. Kuncinya itu. Habis udah habis. Iya. Jadi nggak kepo lagi. Terlalu banyak kita ceritain. Ria. pagi ini masuk dapur orang nih udah pantas. Udah cimot. Mot, gue lagi nih kurang ajar banget lo nonton apa kayaknya. Wah ini. Nah, Ini ada cimot. Daeng. Agak keren loh. Baji ji. Dodo kok kundang nanti? Oke? Kapan ada waktu? Senin ada waktu kan? Senin. Ya ke rumah gue. Iya, ke rumah Dayak. Ya. Lu kalau mau ngetik-ngetik di Umarenet aja ya punya Pandi. Kagak ini nanti diedit orang lain nelfon ya. Malu apa dia edit? Endosan Pandi gile kalau. Lu kalau punya Kalau datang nanti ke Tanggul hari Senin jangan lenggang. Kudu ada tentengan, beras 5 kilo, kopi, gula, teh, sama susu. udah gue lagi live ini, gue lagi rekam. Ada di aja lu ah. Gue lagi nge-vlog juga lu, nongol lu. Iya. Sehat Mot ya. Nih, gue mau nanya sama lu ya. Dalam lu kan di Jakarta ya, kembali lagi ke bahasa ya, lu coba tahu ya. Lu kan orang Jawa ya. Orang Jawa yang tinggal di Bumi Jakarta. Nggak secara garis keturunan, nenek moyang lu tuh belum lama di sini. Ya. Nah, lu seberapa dekat lu menggunakan bahasa Betawi ini deh ya? Bahasa Betawi apa yang lu kenal? Kalau secara teritorial agraris juga, Ngerti gua. Apa tadi lu kata? intinya Dulu itu tadi lu kata tentor, ya apa kan? Penuh banget. Lu mau bantah ini, apa kata tadi? secara teritorial agraris. Teritorial? Iya. Oh, mau dengarnya tentorial. Ya, Sama sangsotnya di bawah nih. teritorial. Oh iya, itu benar. Secara teritorial agraris bahasa saya mengikuti alur gitu. Tapi sejauh ini, selama ini ya logat bahasa Betawi memang sudah seperti mengalir dalam lidah saya, bukan dalam tubuh saya. Bayangkan dari tahun 96 sampai dengan 2004 ya. Bayangkan. Saya hidup di ujung harapan dengan mayoritas semua itu orang Betawi. Apa sih tadi? Lah, lu yang ngomong nanya mulu Betawi kayak apa yang tadi masih bahasa Betawi? Pembantu Betawi Puncer. Betawi Puncel ya. Puncer. Puncel. Puncel. Karena beda kan bahasa Betawi Bekasi sama Jakarta. Karena saya juga di Jakarta udah merasakan juga gitu. Jakartanya mana? Tebet. Oh, orang kota, ya mah. Iya. Jadi ketika berada di Tebet ya kita bahasa Betawi Tebet. Ketika di Bekasi ya kita bahasa Betawi Bekasi. Ketika di Jawa ya saya pakai Bahasa Betawi Jawa. bahasa Jawa. Oh, kira Betawi Jawa. Iya. Jadi kita fleksibel aja. Ya jadilah manusia yang punya Jati diri. jati diri, bukan jati diri juga ada, ya harus punya skill bahasa daerah juga ya. Wah, cocok berarti lihat.
Nggak, yang gue tanya ini jauh banget ya Nggak, maksudnya. biarin dulu nih. Apa? Gua kayak ngomong sama orang Kodim. Pakai ada teritorial agraria. Apa orang BPN? Gue nanya seberapa jauh bahasa Betawi. Lu di Jawa Kita teritorial. emang begini nih ya. Soalnya dia tadi awalnya dengan bahasa yang sangat intelek, agrari. Apa tadi? Kok agak Apa tadi? Aduh, seberapa jauh? emang kadang-kadang ngundang itu juga kita perlu mikir. Jangan sampai begitu kita undang nih orang ngomong, kita melongo. Sebab melongonya apa? Pertama, yang kita tanya ngalor, nyautang ngulon, ngulon. Kalau nyautang ngidul masih sejajar. Tinggal berbalik arah. Kalau ngulon apa nekuk, ada hooknya itu tajam batikungan atau mana. Kedua, kudu disiapin tema. Ketiga, yang kita undang, Bang, ini maaf ya, besok buat Bang Daya, sama yang lain bagian undang, yang waras ya. Yang waras Bang, saya capek ngeladenin orang gak waras. Ini masih anggap separuh-separuh. Ini yang ini nih sebelah kiri saya orang seliter kurang segantang lebih Bang. Jadi mau begitu kita nanya kemana, sampai melontot. Malah sampai kemeng ini, pala sampai kemeng ini. Tuh kan, yang kita gurunya yang nanya, kita yang kemeng. Ini dia yang nyaut, dia yang kemeng. Bawa habis soalnya ya. Habis Jadi kita nama- mendoain aja biar Allah maafin. Namanya kita kan di channel Takoka. Iya. Koko sampai ngakak. Iya, Iya, benar. malah sampai kemeng ini ngakak. Iya, ada orang yang sampai kemeng. Kalau ya ampun, gue tanya seberapa jauh kok agresif teritorial? Yang bener. Nah, lo di kehidupan lo ada berapa macam kosakata Betawi yang lo tahu? Ya, hampir lah. Contohnya deh. Dulu Contohnya. Iya. yang lu tahu hampir lah. Berarti lo ada yang dia tahu nih. Baru hampir tahu. Sekarang ini lu gue tanya. Udah nyampe rumah lu? Hampir. Nyampe belum? Belum. Tuh. Ilok. Tuh. Tahu ilok nih. Gue jatuh. Lu jatuh apa kagak? Hampir. Abong itu abong. Nah, Bener Le? Ya. Nih yang begini ada 3 aja nih. Yang 2 gue laminatin. bonggang. Tuh. Bonggang. Nggak bisa itu. Gimana sih? Bang Jepi. Ada nih bonggang. Bonggang itu lo tahu maksudnya apa bonggang? Kalau gue yang jelasin dari kemarin gue mulai ngomong. Penjelasan makna dari kata-kata yang keluar dari kosakata Betawi. Sekarang yang nanya. Yang ngomong siapa? Ini dia. Lu tanya. Lu bonggang itu apa? Lu denger begitu doang dulu. Kan? Apa masa? Emang bocah udah dantang ini mah. Bonggang apa ya? Apa dulu ya? Kalau bonggang itu istilahnya nggak mungkin apa gimana ya? Apa sih bonggang? Ya udah kaget tahu gitu. Pernah denger aja gitu, bonggang, ambong, ilok. Kemana? Kalau di Ternyata benar apa yang saya katakan. Seliter kurang segantang lebih ini mana-mana. Salah. di kemarin di sesi kemarin kita bahas tentang masalah penataan bahasa Betawi yang Baik. menurut kalimatnya. Kalau bahasa apa namanya bahasa inteleknya adalah pronunciation sama grammarnya. Tahu pronunciation loh? Pengucapan. Pengucapan Oh. sama peletakannya. Bonggang Iya. bukan bonggan kali, abongan. Ada abongan, ada bonggan. Iya. Nah, Ini kan bukan bonggang, tapi bonggan. bonggan kan ya. Bonggan itu sebuah ungkapan penyesalan. Penyesalan itu, Wak. Jadi kalau diartikan dalam bonggan amat gue begitu dah. Gue dia ogah banget, jadi bahasanya nyesal gue tuh orang ada penyesalan. Oh iya. Nah, lu bonggan itu lu pakai buat apa? Ya kagak pernah denger aja. Dia nyebut aja salah bonggang. Aduh, bonggang. Bonggang mah di sini nih. Pinggang. Beda lagi buat bonggang. Pinggang mah itu yang setelah jendela. Susah lo jadi lupa lagi itu. Pinggang. Iya, pinggang. Makin liar. Nggak bener, karena bahasa Ini orang mana aslinya? Ini orang Jawa. Oh, satu daerah. Nggak, soalnya begini, Pak. Ya,
kemarin gue bicara sama Jibril itu bukannya rasis bukan ya, maaf bukan rasis ataupun ada sentimental yang lain bukan, karena banyak orang-orang yang sekarang nih ya datang ke sini terus tiba-tiba penempatan kata-kata itu nggak benar, ya kan? Ya lu dengar bonggan, lu nggak tahu artinya bonggan di mana, apa gak dia, terus penempatan katanya di mana, gitu loh ya kan? Terus kayak apa itu pas continuous tense kah atau apa? Iya kayak misalkan begini. Lu kira bahasa Inggris? Ada kadang bonggan, ada sindeng juga ada. Ada banyak tuh. Banyak. Banyak. Kayak di daerah dulu di Muara Gembong, tukang nasi uduk pagi-pagi. Ya nasi uduk udah matang, ayo itu masih ngetep-ngetep. Ayo. Apa tuh? Masih pada ngebul, Oh, baru diangkat. iya. Jadi meletup-meletup. Bahasanya meletup-meletup gitu. Masih ngebul, kalau meletup-meletup membulak-bulak. Airnya kan dulu kan. Nah ini mah udah diangkat, udah diaduk, lagi di masih ngetep-ngetep, masih ngebul. Nah, Terus itu, kayak gitu kan. iya jadi begitu. Jadi tadi sabar dulu. Ya makanya mohon dimaklum ya, kita kan orang Jawa ya, iya aslinya Jawa. Saya mau pemaaf. Enggak, maksudnya bukannya kita sok-sokan ya, tapi memang gue juga kan mana apa sayang? Iya ini selesai. Iya ntar lu. Saya nggak begitu, tabuk nih. Apa mana tadi aku gitu. Nggak gini. Kakak tentu kak. Gini loh, kita memang kalau menurut Jibril kemarin itu adalah Betawi itu kita sampai bilang Betawi suku atau budaya. Ya, suku atau budaya ya, itu tergantung dari teman-teman melihatnya bagaimana ya kan. Kalau dilihat dari suku ya berarti kan ada ciri-ciri khusus. Kalau budaya, nah kita lihat Betawi sebagai budaya. Nah banyak kan bahasa akulturasi ya, banyak akulturasi yang pencampuran yang pas gitu, pas ada yang enggak. Contoh yang kemarin yang gue bilang adalah gue paling benci sama sinetron maaf ya, yang pemerannya itu bukan Betawi asli, lalu dia memerankan Betawi asli dan itu soal Betawi asli karena penempatannya banyak yang nggak bener. Jadi kalau Haji Mandra kayak Danta atau apa Begi Benyamin ya, karena penempatannya bener gitu. Anggaplah kata-kata yang sekarang yang ini Pak, ilok ya. Ilok. Nah, menurut kamus Jibril dulu, ilok itu penempatannya buat apa? Ya kan, ilok gitu. Ilok. Lo tahu iloknya buat apa? Kalau ilok itu? Ilok kayak sesuatu yang mungkin di luar apa ya? Misalkan apa ya, gimana ya? Lo kesini dari sini ke Ciplak 1 menit. Ilok gitu kan. Naik motor, ya tunggu 1 menit, ilok gitu kan. Nggak percaya berarti. Menyatakan hal-hal yang di luar nalar atau mustahil. Tapi kan itulah. Tapi kan maksudnya kemarin kita ilok dia nggak nyampe gitu loh, maksudnya kan ini lu kan mustahil nyampe ya. Kalau dia kan nggak mustahil, dia pasti nyampe gitu. Masalah waktu doang. Kalau lu kan pasti nggak percaya, lu benar-benar nggak percaya. Jadi Nyampe tapi ilok kan masa 1 menit gitu kan. Ya masih nggak percaya 1 menit masih gitu. Iya, pasti nyampe kan. lama ini gara-gara ilok. Biar nggak paham, biar aja, biar orang paham. Ilok. Jadi begini, besok mau gimana kek? Wah, hipnotis nih. Wah, gua nge-notice lu apa nih ngomong beda? Nah, tadi nabok. Ini gua gedeg. Oh, gedek. Kira hipnotis. Udah kelar-kelar ngomong lu. Aja gitu. Apa lu pas masa sekarang lu ojol ya? Ojol, gue nanya sama lu, pengen nanya sama lu, seberapa persen lu menggunakan bahasa Betawi lah ya yang gitu, lu kenal ya untuk berkomunikasi? Ya, kita kan itu kan fasilitas transportasi online Indonesia kan. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. EYD. Iya deh. Betul. Kalau kita juga EYD sebenarnya, ejaan yang dihapus. Iya. Kalau itu kan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kecuali kita bertanya, ada orang yang menjawab, itu lah rumahnya di situ anu. Ya kita jawab lagi dengan bahasa yang sama gitu. Lah, itu rumahnya Dengan di logat situ. yang sama. Itu rumahnya di situ. Logatnya. Oh berarti bukan secara EYD-nya, antum Logat. secara logat dan intonasi. Iya, intonasi.
ngasih Jadi logat. jangan menyalahkan EYD kalau begitu, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kita tidak menyalahkan. Ya tadi Anda bilang namanya kita ojol Indonesia pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, Kalau pertanyaan begitu jawabannya terus itu rumahnya di situ. Lu bilang itu bagian dari logat, salah. Jadi emang itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa harus ditolak? Artinya lu nyesuaiin kalimat yang dia keluar, nggak perlu dong kalau begitu. Ayo, ya, itu lu bingung gue puyeng, ayo. kita bertanya pada masyarakat asli situ kan. Nah, asli mana? Asli mana? Dari mana Anda tahu bahwa dia masyarakat asli situ? Ayo lo, gua tanya lo. Ya, Apa taruhlah gua ya, kata ujung-ujungannya jadi BAP gue ini? lingkungan kompleks sama lingkungan perkampungan ya kan. Emang ada yang di komplek nggak ada orang kampung? Ya namanya satu kompleks disebut perkampungan. Maksudnya penduduk asli pribumi gitu. Lah, Tadi kan emang ditampol orang nih. Indonesia bukan asli pribumi. Pribumi. Nah, terus kenapa harus ada pribumi? Cuma kan Di kita dalam bicara komplek. simpel aja, nggak usah Nggak bicara- bisa. Itu Ini namanya membuang jati diri. Itu secara nggak langsung. Secara simpel itu antum memisah-misahkan, Nah, itu maksud- mengkotak-kotakan bahwa ada suku yang begini, ada orang asli sini, Mau apa bahasa? seakan-akan Indonesia itu mereka itu bukan bagian dari Indonesia. Nah, klasifikasi. Tadi kan antum bilang Mengklasifikasi. mempelajari Hmm. pentingnya skill bahasa daerah. Ketika kita belajar bahasa daerah, Sampai geget li. enggak, tenang aja ini mah, jangan diumpetin. Ketika ada skill Geget bahasa kenapa? daerah, tidak ada lagi perlu kita mengkotak-kotakan bahwa ini pribumi, ini apalah segala macam, gitu. Apalagi tadi ente yang bilang duluan, kan kita ojol Indonesia, kudu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika ada dia nanya sama bapak tadi tuh, si Fulan, Pak, mana orangnya? Oh, udah pergi. Itu di situ tuh. Tiba-tiba dia bilang